senantiasa bekerja untuk kami bisa berkumpul bersama-sama malam hari ini untuk menyembah Engkau dan menerima semua yang terbaik yang daripada Engkau malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan dari awal sampai akhir PD kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh-Mu yang bekerja, para malaikat menjaga kami, jaringan yang kami pakai, memberkati kami, dan semua anak-anak Tuhan boleh menerima yang daripada Engkau malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu lah segala pujian, hormat, dan kemuliaan di tempat paling tinggi. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Siap memuji Tuhan, teman-teman? Amin ya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang sudah nggak asing lagi ya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita bernyanyi bagi Tuhan. Yang bisa buka kamera, boleh buka kamera teman-teman, biar kita bisa saling melihat dan memandang wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan apa? Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Katakan, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, katakan sama-sama. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Siapa yang udah suka cita di tempat ini, boleh kasih komen. Kalau belum bersuka cita, kita ulangi lagi sekali lagi lagu ini. Bagaimana teman-teman?
Kalau yang masih mau diulangin, tulis komennya. Udah merasakan sukacita Tuhan. Kalau belum, mari kita puji Tuhan sekali lagi. Ya, kita mau nyatakan betapa Tuhan kita itu ajaib, betapa Tuhan kita itu indah, betapa Tuhan itu dahsyat ya. Mari kita satu lagi kita angkat pujian ini. Seindahnya pelangi. Pada tahu semua kan lagunya, pasti tahu ya. Tapi teman-teman pasti ikut bernyanyi ya di tempat masing-masing. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Kita mau nyatakan sungguh nyata kasih Tuhan. Indahnya pelangi. Sama-sama katakan. Secerahnya mentari. Namun kau yang terindah. Amin. Hanya kau yang termegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu tak tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Darahmu tebus dosaku. Katakan sekali lagi. Seindahnya pelangi. Amin. Secerahnya mentari. Siapa yang terindah? Kau yang terindah. Amin. Hanya kau yang termegang. Walau badai. Walau badai menghadang. Dan bumi pun bergoncang. Namun kau yang setia dan dalamku selamanya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu tak tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu tak tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sekali lagi katakan. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Wah, sungguh nyata kasih Tuhan ya teman-teman buat setiap kita. Dan udah saatnya juga kita memberikan kesaksian betapa Tuhan kita itu Allah yang mengasihi, Allah yang nggak pernah sekalipun meninggalkan kita. Nah, teman-teman kira-kira mau ada yang mau membagikan bentuk kasih Tuhan yang bisa kita rasakan mungkin minggu-minggu ini, atau bentuk kasih Tuhan apa yang kita rasakan, pembelajaran apa yang mungkin kita dapat di sepanjang minggu ini, atau teman-teman bisa ngalamin apa gitu, mungkin bisa berbagi teman-teman. Ada yang mau bagi berkat? Silakan menceritakan betapa baiknya Tuhan kita. Siapa?
Ada yang mau berbagi? Jangan malu-malu. Oke, ada? Belum ada? Oke. Atau saya yang mulai dulu ya? Oke. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, wah luar biasa ya, banyak banget, udah nggak bisa terhitung mungkin ya apa yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan. Walaupun banyak juga proses dan didikan Tuhan untuk hidup saya, tapi sekalipun Dia tidak pernah mengecewakan ya. Walaupun kita sering mengecewakan, tapi Tuhan nggak pernah mengecewakan. Nah, baru-baru ini kan kita ke ziarah ya, ziarah ke Kuningan dan sangat terberkati dengan perziarahan itu buat saya sendiri gitu dari awal, mulai, perencanaan sampai kita akhirnya, bisa pergi itu semua dengan, kasih karunia Tuhan gitu ya. Apa yang saya doakan, Tuhan jawabnya, lebih indah dari apa yang pernah saya bayangkan ya. Eee Pas mau hari H, udah mau H-min berapa gitu ya, tiba-tiba dapat kabar kalau bisnya tiba-tiba nggak ada, karena udah full book dan segala macam gitu, tidak sesuai schedule dari awal. Tapi, hal itu buat saya tergoncang ya teman-teman, karena, lah ini gimana ya, saya udah meng-cancel yang lain dan ngarapin yang satu ini gitu, tapi ternyata mungkin udah rencana Tuhan sampai saya bergumul, nggak bisa tidur juga, bingung mencari kemana karena udah sangat mepet. Saya tanya sana sini juga sama jawabannya kebanyakan bis-bis untuk kita pergi ke ziarah itu udah hampir semua travel-travel itu penuh, udah full book semua sampai tanggal 16 gitu ya. Karena ini long weekend jadi sulit sekali untuk bisa dapat bis gitu ya atau kendaraan untuk kita bisa pergi ziarah gitu ya. Tapi saya terus berusaha ya dari pagi sampai kerja sambil sambil mencari dari satu travel ke travel lainnya, tapi eee, akhirnya membuahkan hasil. Tapi sebelumnya waktu saya bawa doa, teman-teman saya bawa doa, "Ini Tuhan, ini ada apa di balik ini semua? Tuhan punya rencana apa untuk, kami ke Kuningan gitu, kenapa harus mobilnya nggak ada, mepet-mepet, padahal kita udah planning-in banyak," gitu ya. "Ada apa?" Nah, terus kita bawa doa, terus, saya berdoa juga, Bertus juga berdoa, kita sama-sama doa. Nah, dalam doa itu, wah itu kena banget tuh, waktu saya berdoa dan akhirnya Tuhan jawab gitu, jawabnya, eee, ya Bertus, bicara bicara sesuatu gitu, eee, dia mungkin nggak sadar gitu, tapi dengan dia bicara itu jadi kekuatan buat saya. Nanti saya gantikan dengan yang lebih baik. Tuhan bilang begitu, walaupun Bertus nggak sadar dia bilang, tapi waktu saat Bertus bilang gitu, tak di hati saya gitu. Wah ini Tuhan akan gantikan. Nah, ya puji Tuhan ya, maksudnya, udah dapat, sesuatu yang, janji Tuhan, kita akan mendapatkan bis. Tapi rasanya impossible, karena apa? Eee, ketika kita dapat janji Tuhan, nggak serta-merta hal itu langsung seenak jalan tol gitu, tinggal ya udah tinggal di depan mata, udah tinggal ngambil, nggak begitu teman-teman. Banyak yang usaha yang saya lakukan dari pagi, dari malam gitu dapat kabar, sampai, di kantor, saya teleponin semua travel-travel itu, ada mungkin lebih dari 20 travel saya telepon dari pagi sampai, hampir siang lah ya, hampir siang, habis makan siang tuh udah banyak banget lah saya telepon. Jadi kalau teman-teman butuh, travel-travel, nomor-nomor telepon, travel, mungkin teman-teman bisa, tanya ke saya karena saya banyak list-list travel-travel agent yang menyediakan bis gitu ya. Nah, sampai akhirnya, puji Tuhan sekali gitu, sekitar jam 12, jam 12, jam 1-an gitu saya dapat akhirnya satu, dia saya minta yang sekitar, seat-nya tuh 30 atau 35 gitu ya. Nah, tapi ternyata nggak ada, seat itu udah habis, yang tersedia itu hanya yang untuk 23 seat gitu ya. Terus saya bawa doa, "Tuhan ini gimana ya? Ini seatnya cuma ada 23." Atau pilihannya ada satu bis lagi dari travel yang lain, itu sekitar, 40. Wah, saya nggak punya iman dalam waktu 3 hari ini untuk memenuhi kuota 45 orang bisa ikut gitu. Saya nggak yakin, jadi terus kita doa dan akhirnya ya udah saya harus putusin segera, karena kenapa, ini pun nanti hilang gitu ya, nggak dapat lagi bis. Jadi kita, wah gagal semua rencana, repot ya, kita udah banyak, udah ngeset waktu, teman-teman yang lain juga udah ngeset waktu gitu, rasanya susah untuk di-schedule-in ulang, dimajuin atau dimundur itu sulit sekali. Dan akhirnya
ya udah saya bilang, saya berdoa lagi, ya Tuhan mungkin Tuhan tidak menginginkan dalam jumlah kapasitas yang besar, karena Tuhan menginginkan mungkin kami lebih private kali ya, karena dalam jumlah yang sangat bukan sangat, tapi jumlah yang nggak banyak, tapi sangat kecil, tapi bisa lebih kelihatan lebih bersatu gitu. Nah, jadi akhirnya ya udah saya putuskan untuk itu, saya langsung cek ke tempat travel agent-nya karena saya takut nanti PHP lagi, takut gagal lagi gitu ya. Nggak tahu ini busnya ada apa enggak. Saya konfirmasi ini benar nggak. Ternyata saya datang ke sana, saya lihat bisnya, saya lihat kondisinya, dan ya puji Tuhan ya, Tuhan sediakan yang terbaik. Benar kata janji Tuhan, aku menyediakan yang terbaik sesuai dengan bukan ukuran kamu Yusni, tapi ukuran saya. Kamu pengen 30, saya hanya menginginkan 23. Bayangin ya teman-teman. Jadi nggak selamanya doa-doa saya itu selalu dijawab Tuhan, bahkan lebih banyak yang nggak dijawab Tuhan dibandingkan yang dijawab Tuhan. Karena kenapa? Yang saya minta itu mungkin uh, jadi yang saya minta itu bukan yang baik, tapi yang Tuhan kasih itu yang terbaik gitu ya. Jadi selalu yang terbaik yang Tuhan kasih. Jadi jangan dikira saya udah pelayanan lama-lama segampang-gampang itu doa saya dijawab Tuhan, enggak. Kadang-kadang bisa sangat berbalik dan jarang sekali saya lihat Tuhan menjawab doa saya. Malah saya bilang sama Bertu, sama suami saya, kayaknya Tuhan lebih baik sama kamu dibandingkan sama saya. Karena nggak pernah Tuhan kasih selalu segampang itu yang saya doakan itu terjawab, enggak. Gitu ya, nggak pernah seperti itu. Saya minta apa enggak. Bahkan saya doa ini doanya Bertus yang dijawab gitu. Kadang-kadang Tuhan ini nggak adil ya, suka main-main. Kayaknya Tuhan lebih sayang sama Bertus nih daripada saya. Sampai saya bilang sama dia, enggak, justru Tuhan tuh baik sama kamu. Katanya begitu. Karena kenapa? Ya seolah-olah Tuhan tutup pintu. Kalau saya tiap kali berdoa, Tuhan tuh tutup pintu. Iya, tapi Tuhan buka pintu-pintu yang lain. Iya, kenapa harus pintu saya yang ditutup? Kenapa pintu kamu yang dibuka? Saya bilang gitu kan. Iya, karena pintu kamu itu bukan pintu yang tepat. Nggak baik. Kamu nggak tahu yang kamu hadapin itu pintu apa? Pintu menuju kematian mungkin. Kecelakaan mungkin. Nah, Tuhan nggak pengen kita celaka. Tapi Tuhan pengen kamu hidup. Kamu dapatin yang terbaik. Dan ternyata omongan itu bukan hanya sekedar omongan, teman-teman. Waktu kita menjalani itu memang kayaknya banyak lah ya logika kita mulai berjalan gitu. Tapi ketika kita jalan bersama Tuhan, ya hal-hal itu kita alamin dan itu that's amazing. Makanya sangat bersyukur saya ketika Tuhan tidak jawab doa saya. Tadinya saya mau bikin tulisan gitu, kadang-kadang di status gitu kan. Tuhan terima kasih untuk Engkau tidak menjawab semua doa-doa saya. Bahkan Tuhan tidak mengiyakan apapun yang saya menurut pandangan saya itu baik, tapi ternyata menurut pandangan Tuhan ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik selalu gitu. Jadi that's amazing kalau buat saya ya. Semua pekerjaan Tuhan itu luar biasa bagi saya. Semua yang dia kerjakan itu teramat sangat indah bagi saya dan saya boleh lihat nyata kuasanya dalam kehidupan saya. Selamat datang Ko Audi. Nah, itu teman-teman kalau kesaksian saya minggu-minggu ini dan masih banyak lagi lah pertolongan Tuhan. Masih berlimpah lagi kasih karunia Tuhan dan saya yakin teman-teman di sini juga bisa mengalami hal yang lebih luar biasa lagi dari yang saya ceritakan. Ada yang mau berbagi lagi teman-teman? Ada? Saya mau buka. Oh, Edu ternyata. Silakan. Sebenarnya saya malu-malu tapi malu-malu. Oh, jangan digasih. Ya, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Oh, di tengah lagi ya. Sebagai seorang artis harus tengah. Maaf ya Bang Albert. Mau berbagi ya untuk minggu ini berkat Tuhan ya. Saya merasa senang banget gitu ya. Kenapa saya senang banget bertemu dengan orang-orang baru ya. Kita kemarin ya bertemu di online gitu, jadi saya setengah-setengah ya. Siapa ini orang? Saya hanya mau dapat firman-Nya aja kan, dapat ilmu dari Abang Albert aja ya udah ya. Kalau Bang Albert bagus kasihnya saya ambil. Kalau yang lain mah bodo amat, yang penting kenal aja gitu ya. Tapi setelah hari-hari kemarin saya senang bertemu teman-teman semuanya. Jadi dapatlah kawan baru ya. Kawan baru sampai saya mau gitu ya datang ke tempat kakak tadi. Kakak bilang, bisa nggak Du? Bisa, tapi skill saya cuma sekian persen. Saya mau aja gitu supaya lebih kenal lebih jauh. Dan untuk beberapa hari ini saya bersyukur sekali dibantu oleh Tuhan. Karena
ada siswa saya yang bandel banget gitu ya. Hmm. Wah, luar biasa sekali bandel. Dibilangin nggak bisa, ini baru pertama sekali saya ada siswa kayak gini. Dikerasin juga pakai ini ya gitu ya. Ditampar gitu nggak bisa juga, dibatasin nanti masuk ke polisi gitu. Tapi coba pendekatan ditegasin nggak bisa. Sampai beberapa hari saya sering koordinasi dengan teman-teman saya sempat stres gitu, gimana ini, harus pendekatan dilembutkan nggak bisa, tapi dengan caranya Tuhan, ajaibnya Tuhan, anaknya bisa luluh gitu ya. Yang awalnya dia ngejaga jarak dari saya, tapi saya coba menganggap bukan menjadikan dia teman, tapi saya merangkul dia gitu ya. Kalau menjadikan dia teman nanti nggak ada batasannya, kasihan sayanya, dianya mah enak gitu ya. Tapi saya coba merangkul dia, dan puji Tuhan untuk saat ini dia lebih enak lah, nggak ada batasan kayak guru sama murid gitu ya. Kalau kemarin-kemarin guru sama murid, saya mau nunjukin ke dia gitu ya, saya mau bilang bahwa saya punya power loh untuk ngajarin kamu atau untuk ngatur kamu, tapi cara itu nggak cocok untuk anak-anak kategori-kategori seperti dia gitu. Tapi puji Tuhan gitu ya, Tuhan membuka jalan, membuka pikiran saya, sampai saya sering cari-cari di internet gimana ini menghadapi anak yang sebandel ini. Tapi dengan jalan Tuhan, sambil berdoa juga, Tuhan meluluhkan hatinya sehingga sekarang kami bisa klop gitu ya. Misalnya kalau ada nilainya yang jatuh, dia nggak marah gitu Kak. Aduh Pak, kenapa gagal ini? Iya, ini masalahnya harus kamu tingkatkan, bla bla. Nggak apa-apa sekarang gagal ya, tapi ke depannya harus tingkatkan. Jangan juga rata kayak gini aja. Iya Pak. Bahkan sekarang kami sering main bola gitu ya. Pendekatannya gitu jadinya, dia sering ngajak aku, ayo Pak main bola gitu ya. Iya main bola, tapi serius ya belajarnya gitu ya. Jangan main bola terus ada di pikiran kita. Tapi puji Tuhan, berkat itu luar biasa sekali. Dan ada berkat lagi yang saya sangat senang sekali ya, bisa berjumpa dengan abang saya di Bandung ini. Wow. Ya, Wow. udah berapa tahun ya? Lebih 6 tahun gitu ya. Dulu pernah sekali, tapi sekali cuma beberapa hari doang, sehari doang itu pun ya. Tapi dia pun jalan ke temannya, aku tinggal sendiri, aduh kesepian aku gitu ya. Setelah itu untuk saat ini puji Tuhan, dia ngikut bosnya, dan untuk beberapa bulan di sini, jadi saya bisa jalan-jalan sekali ke abang saya, dan ya kami mau memanfaatkan waktu yang mungkin beberapa bulan, dan semoga dia akan ditempatkan di sini. Saya juga sudah bilang ke dia, lobby lah ke bosnya gitu ya, biar pindah ke sini. Sambil nanti mohon doanya supaya abang saya lebih dekat di sini ya. Jadi kalau pulang nanti bisa dekat. Benar. Bisa nanti saya ajak ke sini gitu. Yes. Dia jadi pemain apa nanti Kak? Keyboard. Wah, keyboard pakai meja tapi ya. Tidak bercanda. Itu kasih Tuhan untuk saya. Terima kasih. Wow, luar biasa ya, Edu ini luar biasa teman-teman ya. Dan saya pikir rencana Tuhan yang mengantarkan Edu bisa jadi teman baru di kita. Dan terima kasih juga Krisna yang udah bawa Edu memperkenalkannya dengan PD kita. Wah, that's amazing kalau aku pikir ya, semuanya karya Tuhan yang besar ya, lewat siapapun. Jadi teman jangan lelah-lelah untuk bisa ajakin teman-temannya, siapapun mereka, ajakin untuk bisa lebih kenal Tuhan lebih lagi. Apalagi kalau mereka mau join komunitas, itu sangat amazing. Karena komunitas itu bukan kumpulan orang-orang yang udah sempurna, enggak, tapi orang yang terus mau belajar. Karena kita semua ditempa terus oleh Tuhan untuk menjadi sama seperti Dia, menjadi sempurna menurut pandangan Tuhan. Amin. Amin. Ya, silakan kok. Shalom. Nah, kita akan nanti kalau ada lagi teman-teman bisa ini ya, bisa berbagi berkat lagi. Kita mau pakai waktu ini untuk lebih luar biasa lagi ya. Kita mau teduh sebentar di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang
Nggak ada habis-habisnya bagi setiap kami, nggak ada habis-habisnya juga bagi semua teman-teman kami yang hadir di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau bekerja lewat apapun Tuhan, untuk terus bersama-sama dengan kami, mengajari kami, menasihati kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, dan kami bersyukur Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau terlebih dahulu memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat-berkat-Mu sepanjang minggu lalu, sehingga kami Kau kumpulkan juga pada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, nyata kuasa-Mu atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau yang terus bawa setiap hati kami Tuhan, bawa setiap kehidupan kami Bapa, hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Ya Rapa Sikir, ya Rapa, ya Rama. Dan pada malam hari ini Bapa, sebentar kami akan lebih masuk lagi dalam hadirat-Mu, sebentar kami akan menyembah Engkau. Mari Tuhan, Engkau yang selidiki hati kami minta ampun di hadapan Engkau atas segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk pengampunan-Mu untuk bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu ini Bapa, kalau kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih kami masih bisa berkumpul Tuhan, walaupun kami tidak berada di tempat yang sama, tapi kami yakin percaya kami punya Allah yang ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan malam hari ini sebentar kami akan menaikkan penyembahan kami Tuhan. Ya Ramasiki, ya Rapa, ya Ramasiki, ya Ramasiki. Kita angkat satu pujian ini. Hatimu terukir namaku, matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahmu, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagi Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan tiada ternilai. Salih-Mu Tuhan, sungguh beragam Engkau Yesus. Katakan sekali lagi di hatimu, hatimu terukir namaku, matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah
Yes, Tuhan, ya Rapa, ya Rapa, ya Rapa. Dan melihat pergumulan yang ku hadapi, Tuhan takkan tinggalkan ku, tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggalkan ku, tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggalkan ku, tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada. Amin. Pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggalkan ku, tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami Bapa, dimanapun tempat kami masing-masing, Kau sungguh hadir Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan malam hari ini Tuhan. Dan segala hormat hanya bagi-Mu di tempat yang paling tinggi. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Apapun keberadaan kami malam hari ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memulihkan setiap kami, menolong kami Tuhan. Karena Engkau senantiasa melihat dan Engkau senantiasa ada bagi kami. Engkau tahu segala sesuatu. Karena Engkau menyelidiki setiap hati kami. Engkau tahu kemampuan kami, kebisaan kami. Engkau tahu kekuatan kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur. Karena salib-Mu lah Tuhan
Karena kasih-Mu yang besar Tuhan yang memampukan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur Bapa malam hari ini. Kami menikmati sepanjang hari ini Bapa dengan penuh kuat kuasa-Mu, dengan penuh cinta-Mu Tuhan, dengan pertolongan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Bapa. Walaupun di tengah-tengah banyak ancaman sakit penyakit, banyak ancaman tekanan ekonomi, mungkin banyak pergumulan Tuhan, Engkau tetap Allah kami yang ada dan melihat. Dan Kau gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami akan belajar satu hal yang penting Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus bekerja menaungi setiap hati kami. Engkau yang bajak setiap hati kami Tuhan, agar kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati Cisiska yang akan membagikan setiap firman-Mu Tuhan. Buka pikiran dan hati kami Tuhan Yesus. Biar pewahyuan yang baru Kau taruhkan dalam setiap apa yang boleh kami dengar malam hari ini, agar sungguh membawa kami semakin mengasihi Engkau, mengenal Engkau, dan semakin membawa kami mengalami pertobatan demi pertobatan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bekerjalah malam hari ini. Mari Allah Roh Kudus bebas bergerak di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang besar dan ajaib ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat paling tinggi. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan Cisiska. Shalom. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali kalau malam hari ini saya boleh kembali berjumpa dengan teman-teman dari PD Hope House of Praise ya. Dan kalau tadi kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, praise and worship, dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, mungkin beberapa kita sudah pernah bertemu waktu ya di Maulana Yusuf 5 ya, di sebelum pandemi ya. Nama lengkap saya Maria Francisca Pebianti, bisa dipanggil Siska atau Cika. Dan suami saya Audi Hadiwijaya, ya. Mungkin juga beberapa ada yang kenal, ya. Pernah datang juga ke Maulana Yusuf 5 ya, waktu di PD ya. Dan anak saya yang ada 2, satu sudah duduk di SMP dan di bangku SMA. Kami asalnya dari Bandung dan tinggal di Cirebon kurang lebih hampir 16 tahun ya di Cirebon. Dan ketika pandemi ya usaha kami tutup ya di Cirebon, dan puji Tuhan ya, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk usaha yang baru ya di Jakarta. Nah, makanya 1,5 tahun Audi berada di Jakarta terlebih dahulu ya. Dan kami jadi LDR ya, long distance relationship. Dan puji Tuhan juga kalau Juli di tahun ajaran yang baru itu kami boleh berkumpul kembali ya, keluarga kami boleh berkumpul kembali di Jakarta ya. Mungkin share screen-nya bisa di ini ya. Ya. Nah, ini foto keluarga kami. Ya, mohon doanya teman-teman semua ya, biar keluarga kami juga boleh kembali bersatu ya. Kayaknya rasanya tuh yang walaupun kami berjauhan, tetapi kami sungguh merasakan tetap penyertaan Tuhan. Dan yang kami rindukan itu saat-saat misa ya, saat-saat ekaristi bersama. Dan saat ini tema kita pada malam hari ini adalah Rosario ya. Kalau saya boleh sharing sedikit mengenai Rosario ya, saya ini ya sama ya, saya tuh berjuang ya untuk berdoa Rosario setiap hari ya. Itu kerinduan, tetapi ya biasa ya. Jadi kalau up and down, kalau mulai bulan Maria, bulan Oktober rasanya pengen ya setiap hari gitu ya, tetapi setelah tengah-tengah bulan ya berhenti ya, lalu mulai lagi ya, seperti itu. Dan suatu saat pernah saya tuh nggak bisa tidur ya, jadi udah bolak-balik ke sana, waduh ya, akhirnya saya berdoa Rosario ya, doa Rosario belum selesai saya sudah tertidur. Dan itu berulang-ulang kali ya. Dan waktu itu saya ingat papa saya, jadi biasanya katanya kalau orang tua itu
susah tidur. Jadi waktu ya terakhir saya ke Bandung ya, waktu itu ketemu papa saya, dan saya bilang pada papa saya, "Pak, kalau papa nggak bisa tidur ya, papa doa rosario aja seperti yang saya lakukan." Ya waktu itu saya bilang seperti itu, dan saya pikir papa saya pasti akan ngangguk-ngangguk gitu ya, dan tersenyum gitu ya. Ternyata berbeda sekali. Waktu itu saya kaget karena papa saya tiba-tiba menghadap ke saya dengan wajah yang sangat serius. Dia berkata, "Mengapa harus sambil tidur? Ya, papa melakukan doa rosario setiap hari sambil duduk." Saat itu saya kaget ya dengan jawaban papa saya, tapi saya diingatkan. Ya, seperti saya dinasehati. Oh iya ya. Dan tidak menyangka bahwa itu adalah ke Bandung saya terakhir, dan itu nasihat terakhir yang papa saya katakan ya sebelum papa saya dipanggil Tuhan ketika bulan Maret ya 2020 yang lalu ya. Dan terakhir kami sempat video call ya, waktu itu di Bandung gereja-gereja sudah ditutup ya, belum, tidak bisa misa, tapi di Cirebon masih dibuka ya, jadi masih bisa misa harian. Dan saya video call, saya bilang, "Dari mana?" Papa bilang, saya bilang dari gereja. Wah, papa pengen sekali pergi ke gereja gitu ya. Saat itu papa masih ya isolasi di rumah, dan cerita mama saya, papa saya tuh ya rosario selalu ada di ranjang ya. Papa saya selalu berdoa rosario, dan ketika dibawa ke rumah sakit pun ya dia terus memanggil nama Yesus dengan sisa-sisa terakhir ya. Dan ya satu malam waktu itu di rumah sakit dan Tuhan panggil ya, walaupun kami keluarga tidak bisa menemani, tapi saya yakin dan percaya bahwa ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria, ada Santo Yosef yang menyertai papa saya. Dan papa saya meninggal 24 Maret, dan saya lihat kalender waktu itu 25 Maret itu adalah hari raya sukacita ya, Bunda Maria menerima kabar sukacita. Saya yakin dan percaya ya, Tuhan, papa sudah berbahagia ya, ekaristi ya, berbahagia di dalam kehidupan kekal bersama dengan Bunda Maria ya. Dan waktu itu juga abunya, jenazahnya ditaruh di dekat ya gereja Laurentius ya, sehingga kalau ke gereja Laurentius bisa berdoa di sana. Dan walaupun misa ya dengan virtual juga bisa ya. Dan sejak saat itu ya seperti pesan papa saya terakhir ya, saya berusaha lebih keras lagi untuk berdoa rosario setiap hari. Ya kalau hari ini saya ya karena kesibukan atau apa lupa ya, besoknya saya lakukan 2 kali. Jadi peristiwa yang kemarin dan hari ini ya. Dan saya masih berjuang ya. Kadang-kadang jarang sekali saya sambil duduk sambil doa rosario. Seringnya saya sambil ya mungkin duduk tetapi sambil nyetir ya, lalu sambil jalan ya, pagi sambil berjemur, sambil olahraga saya juga doa rosario. Dan yang paling sering saya lakukan itu sambil cuci piring ya, karena cucian piring saya tuh selalu menumpuk di rumah ya. Bisa kalau udah masak gitu ya, males cuci piringnya, nanti aja lah, tiba-tiba ya piringnya udah habis ya, sendoknya udah habis gitu ya. Terus akhirnya, tapi begitu saya sambil doa rosario, seperti ada kekuatan baru untuk mengerjakan pekerjaan rumah ya. Saya mulai ya cuci piring, lalu apalagi yang saya bisa kerjakan, mungkin menyapu, mengepel ya. Ya, ada Bunda Maria yang menemani ya. Itu sharing saya sedikit mengenai rosario ya. Saya ingat juga ketika bulan Mei ya tahun 2020, Paus Fransiskus itu mengajak ya umat semua ya untuk berdoa rosario setiap hari. Waktu itu jam 6 sore waktu Roma ya. Dan itu mungkin teman-teman juga ada yang mengikuti melalui YouTube, itu keliling ya di gereja-gereja, basilika dan tempat perziarahan Bunda Maria ya di seluruh dunia. Dan seperti di Kisah Rasul 1 ayat 14 ya, itu dikatakan ya, mereka ketika itu Yesus sudah ya naik ke surga ya, dan mereka semua ya para murid ya bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan ya, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus ya, berdoa bersama ya. Karena di dalam indulgensi penuh juga ya, ketika kita berdoa rosario itu di kapel ya, di gereja, atau bersama dengan keluarga, bersama dengan organisasi ya. Waktu saya sudah tiap hari, tetapi saya juga ada ya perjuangan khusus juga itu untuk mengajak
ya anggota keluarga saya lain ya, terutama anak-anak saya yang sudah bertumbuh remaja untuk doa rosario ya. Saya mulai lagi kita adakan apa sih? Saturday Rosary. Jadi Sabtu Rosario ya. Walaupun kadang-kadang rosarionya ya tuh ya di dalam mobil ya. Lalu kadang juga mendengarkan melalui YouTube ya sambil doa rosari apapun ya. Pokoknya bagaimana caranya agar uh, kita bisa ya, kami sekeluarga bisa berdoa rosario bersama. Nah, itu kan ada kekuatan di dalam doa rosario. Dan bulan ini bulan Mei, ya beberapa hari yang lalu tanggal 13 Mei itu Hari Bunda Maria ya di Fatima. Ya Fatima juga sudah mulai dibuka lagi ya. Mulai banyak peziarah datang ya melalui YouTube. Lihat juga dan kita ingat juga doa yang Bunda Maria ajarkan yaitu ya untuk di setiap perintian rosario ya Yesus yang baik ya ampuni dosa-dosa kami, selamatkan kami dari api neraka, hantarkan jiwa-jiwa ke dalam surga terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu ya. Doa ya untuk jiwa-jiwa, untuk perdamaian dunia ya, doa rosario. Dan juga beberapa waktu yang lalu juga mungkin masih ingat ya Paus Fransiskus ya memperbaharui konsekrasi Rusia pada Bunda Maria yang tak bernoda. Ya itu juga pesan dari Bunda Maria di Fatima ya dan kita juga diminta untuk terus berdoa rosario khususnya untuk Rusia dan Ukraina ya agar sungguh ya damai ya tidak ada perang. Doa rosario. Kita buka sama-sama dari Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Ini cukup panjang. Ya, saya akan bacakan, bisa buka Alkitabnya di sini atau bisa ditayangkan kalau bisa boleh atau kita buka sama masing-masing. Ya, Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Ya. Saya akan bacakan. Kira-kira pada waktu itu, ya Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat, menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Ya, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Ya, maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Jadi penjaranya itu berlapis-lapis ya. Dan pintu tertutup ya, terkunci rapat ya. Ayat yang kelima, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara tetapi jemaat dengan tekun ya, mendoakannya kepada Allah ya, walaupun mereka sedih, mereka takut, tetapi mereka bertekun ya, berdoa kepada Allah. Ini ayat yang ke-6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu ya, dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah, segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, ya, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Ya, pintu itu tadi ya, terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, ya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya
dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ya. Mereka masih terus tekun berdoa. Ya. Pintu-pintu mereka juga tertutup rapat. Dan ayat berikutnya, ayat ke-13, dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, ya, Petrus mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Ya, karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, ya, mereka semua ya, sempat tidak percaya. Engkau mengigau, katanya. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Lalu kata mereka, itu malaikatnya, katanya. Tetapi Petrus terus mengetuk-ngetuk, ya. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, ya, melihat Petrus, mereka tercengang-cengang, ya, mereka kaget. Ya. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Ya. Kalau mungkin kita juga mempunyai masalah, mempunyai beban persoalan, ya, seperti pintu-pintu tertutup, ya, seperti terpenjara, ya. Tetapi Tuhan Yesus, ya, dengan ajaib dia akan membuka pintu, dan setelah, ya, keluar, ya, untuk mewartakan, ya, apa yang telah Tuhan, ya, perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan, ya, seperti di firman ini, ya. Lalu pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang terjadi dengan Petrus. Ya, mereka heran. Ya, di mana Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak menemukan. Ya. Dalam perikop yang lumayan cukup panjang ini, ya, di sini kita melihat bagaimana, ya, saat pintu tertutup, ya, berdoa. Ya, doa adalah jalan keluar yang utama, yang akan ketakutan-ketakutan, ya, menjadi keberanian, ya, kesedihan-kesedihan menjadi sukacita. Bagaimana kita percaya, ya, dengan rendah hati, percaya sungguh pada Allah, ya. I trust in you, Lord. Ya, Tuhan akan membuka belenggu-belenggu, ya, apapun itu, ya, mungkin penjara-penjara di dalam kehidupan kita, ya, pintu-pintu yang seperti dia jalan buntu, ya, dengan doa, dengan kekuatan doa, apalagi, ya, doa rosario, ya. Doa rosario, ya, dikatakan juga oleh Padre Pio dan santo-santa yang lain juga mengatakan rosary is a weapon, ya, adalah senjata. Ya, mungkin beberapa orang, ya, berpikir doa rosario itu untuk ibu-ibu, ya, untuk oma-oma, ya. Tapi kita tahu bahwa rosario, ya, diberikan, ya, pertama kali Bunda Maria memberikan itu pada Santo Dominikus, ya, seorang imam, ya, seorang pria. Ya, saat itu Santo Dominikus, ya, waktu itu sedang memerangi itu, ya, ajaran sesat Albigensia. Bagaimana untuk menunjukkan kebenaran, ya. Santo Dominikus bingung, ya, dan dia mengatakan I need help, aku perlu bantuan. Dia sungguh-sungguh berdoa, dan saat itu Bunda Maria menampakkan diri dan memberikan rosario. Ya, awalnya mungkin kita tahu dari 150, ya, Mazmur, yang itu jadi 150 doa Bapa kami terus, ya. Lalu ada digabung, ya, Salam Maria dan Bapa kami. Lalu akhirnya ada peristiwa-peristiwa, ya, di dalam doa rosario. Ya, dan akhirnya Santo Dominikus, ya, semua orang, ya, menyebarluaskan rosario untuk mengalahkan, ya, kaum, ya, ajaran sesat dari Albigensia itu. Lalu ini kejadiannya tahun 2014 bulan Desember, berarti baru cukup lama, ya, gak cukup lama dari saat ini. Seorang uskup di Nigeria,
ya, Uskup Oliver Desdom, dia juga sedang bingung ya, sedang seperti mendapat jalan buntu ya dalam setiap masalah ya. Bagaimana caranya? I need help, seperti itu lagi ya. Dia mengalami bagaimana Boko Haram, waktu itu ada seorang kumpulannya banyak sekali pengikutnya, ratusan. Mereka menculik gadis-gadis belia ya, dan ratusan juga jumlahnya. Dan saat itu ya, uskup itu hanya bisa berlutut dan berdoa rosario ya. Dan ketika dia sungguh-sungguh berdoa rosario, dia sungguh-sungguh memerlukan bantuan ya, agar pintu terbuka. Dan saat itu Yesus sendiri menampakkan diri kepada Uskup Oliver Desdom, dan dia memberikan sebuah pedang dari baja ya. Ketika pedang itu diberikan ya, uskup itu memegang, dan ketika dipegang ya, pedang dari baja itu berubah menjadi rosario. Dan Yesus ya, Tuhan Yesus mengatakan Boko Haram is gone ya, Boko Haram is gone, Boko Haram is gone ya. Hilang Boko Haram sebanyak 3 kali. Dan tidak lama dari situ ya, gadis-gadis belia itu dibebaskan ya. Setelah uskup itu menyuruh semua untuk ya menyebarluaskan untuk berdoa rosario ya. Got your weapon, ambil ya senjatamu, yaitu rosario, berdoa rosario. Dan akhirnya tidak lama dari situ juga Boko Haram menyerahkan diri ya. Ini adalah juga keajaiban dari doa rosario ya. Dan kita tahu kalau tahun 2002 itu Santo Paulus Yohanes Paulus II itu menambahkan peristiwa di dalam rosario itu, peristiwa cahaya, peristiwa terang ya, light mystery. Dan itu sepertinya kalau kita lihat pedang itu sudah ditambah sinarnya ya, pedang itu sudah bersinar ya, peristiwanya semakin komplit, senjata kita semakin lengkap untuk melawan ya si jahat ya. Karena kita tahu ya, peperangan kita melawan roh-roh ya di udara ya. Dan kita ingat juga, kalau ya, ingat pedang roh ya, pedang roh yaitu firman Allah ya. Karena kita tahu bahwa rosario itu juga kita merenungkan, kita berdoa rosario, kita merenungkan firman Tuhan ya. Bahkan yang mengatakan Injil yang diringkas, yang merenungkan peristiwa hidup Yesus di dalam rosario, Bible in the beats ya, Alkitab di dalam butir-butir rosario. Kita tahu kalau misionaris ya pergi ke negara-negara yang akan, mungkin dia tidak membawa buku-buku yang tebal-tebal cukup banyak, karena itu kan bawa banyak ya, tetapi dia membawa dengan banyak rosario ya. Dia mengajarkan doa Bapa Kami, doa Salam Maria ya, merenungkan Alkitab melalui doa rosario. Ada suatu ya, Venerable Mary of Agreda ya, dia adalah seorang mistikus di Spanyol ya, di Eropa sana, dan ia mempunyai karunia bilokasi, yaitu berada di 2 tempat. Dan saat itu dia ya berada di lokasi di Eropa, dan dia juga berada di Amerika, di Indian ya, suku-suku India. Dia membagikan rosario ya, dia mengajarkan doa Bapa Kami, Salam Maria, mengajarkan tentang gereja Katolik, dan mengatakan nanti ya akan ada imam-imam yang akan membawamu pada sakramen ya, pada ekaristi, pada sakramen pengampunan dosa. Dan saat beberapa itu tahun 1622 dan tahun 1629 ya, Ordo Fransiskan ya, imam-imam Ordo Fransiskan datang, dan para Indian itu mengatakan kami sudah menunggumu ya. Para imam itu kaget ya, dan para Indian itu mengatakan ya bahwa ada disebut juga ya The Lady of Blue ya, dan Blue Nun ya, Mary of Grade ya, karena dia mengenakan pakaian biru ya. Dan mereka sudah mempunyai rosario ya, dan mereka sudah menantikan kedatangan misionaris tadi ya. Luar biasa ya, bahwa rosario ya itu juga dipakai oleh para misionaris untuk menyebarkan ya agama Katolik, untuk membawa mereka lebih dekat pada sakramen ya.
Mary of Agreda, ya, Venerable Mary of Agreda, a blue nun atau a lady in blue, ya. Dan saya ingat juga di Efesus 6 ayat 10 sampai 20, mungkin kita boleh pasti sudah hafal ya, perlengkapan senjata Allah. Nah, kita akan baca lagi untuk mengingat kembali ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 20, perlengkapan rohani. Saya akan bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, spiritual weapon. Ya, rosary is a spiritual weapon, ya, senjata spiritual kita, ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya, Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa rosario adalah sekolah iman. Ya, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala yang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani dengan sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya. Saya jadi ingat ketika sebelum pandemi, waktu itu juga ada SHDR untuk muda-mudi, ya, yang dikemas Army of God, ya. Waktu itu beberapa tim ya dari BPK Bandung, beberapa itu kami ya ke Ketapang waktu itu, dan ini juga sebagai ayat acuan, jadi supaya ingat terus ya. Saya membuat seperti jembatan keledai ya lagu, dan ada gerakannya supaya ingat terus bahwa kita selalu ya mengenakan perlengkapan senjata Allah ya. Lagunya seperti ini, berdiri tegap, ya, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, berperisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh firman Allah. Ya. Dan saat Army of God itu juga ya di Ketapang itu ada yang harus dilayani pelepasan ya saat itu, dan kami semua mendukung ya di dalam doa ya, termasuk saya, dan ada seorang pendoa juga, dan lumayan cukup lama saat itu ya, kurang lebih setengah jam ya, dan ketika mulai menyerang, dan saya yang membuat yang saya ingat ya selalu itu ada seorang oma-oma ya, tetapi dia sangat berani ya dengan rosario di tangan ya, dia mendekati ya, ketika mulai seperti ya manifest gitu, didekatkan rosario, ya mulai ya lemas lagi ya, mulai terjadi ya, terus kita doa Salam Maria ya, dan ya penyembahan juga ya, dan akhirnya ya itu juga di depan sakramen Maha Kudus ya, di seperti kapel adorasi, dan di situ ya puji Tuhan ya berhasil ya dilepaskan ya, karena anak itu juga sungguh ingin dilepaskan, karena ini juga ya diturunkan dari orang tua ya, ingin dilepaskan, ingin seluruhnya menjadi milik Allah ya.
diperlengkapi dengan senjata lah. Bagaimana ya kekuatan dari rosario itu ya, saya lihat sendiri ya, karena itu pertama kalinya ya waktu itu saya melihat pelepasan ya seperti itu. Dan ada lagi ya, mungkin pernah tahu ceritanya Blessed ya, Bartolo Longo ya. Dia sebenarnya berasal dari keluarga yang ya Katolik ya, papa mamanya setia ya, berdoa rosario ya setiap hari. Namun ketika ya orang tuanya meninggal dan Bartolo Longo kuliah waktu itu menjadi pengacara ya, ya dia akhirnya ya tersesat dan dia menjadi seorang ya imam satanik ya. Ya dia mulai ya mempunyai kebencian dan akhirnya dia jatuh pada depresi, anxiety ya, merasa kekosongan dan juga kebingungan dan bahkan ingin bunuh diri. Dan saat itu ya di dalam mimpinya dia lihat papanya itu ya berkata return to God ya, kembali kepada Allah. Dan saat itu dia ya berjumpa dengan temannya dan temannya mengarahkan kepada seorang pastor Dominikan juga ya, Dominikan. Dan pastor itu memberikan dia rosario. Dan saat itu dia ya mulai ya berdoa rosario dan dia ingat selalu kata-kata dari pastor Dominikan itu bahwa Bunda Maria pernah mengatakan apabila engkau ingin diselamatkan ya sebar luaskanlah rosario. Dan dia mulai dengan berapi. Dia di Pompei waktu itu ya, Pompei tadinya sudah hancur sekali kotanya ya, dia New Pompei ya, dia ke rumah-rumah dan dia juga mengumpulkan beberapa untuk berdoa rosario ya, dengan luar biasa. Dan satu lukisan ya, dan dia perbaiki ya lukisan itu ya, dan dipajang lukisan itu ya dan banyak sekali mujizat terjadi. Lukisan Bunda Maria yang memberikan ya, ada Santo Dominikus dan sebelahnya adalah Santa Katarina dari Siena. Banyak sekali penyembuhan, mujizat-mujizat yang terjadi ketika berdoa di depan ya gambar ya Bunda Maria yang sudah diperbaiki ya oleh Bartolo Longo. Dan di situ juga didirikan basilika yang besar, Our Lady of the Most Holy Rosary ya. Di gambar yang berikutnya ini Paus Fransiskus berdoa di depan ini ya, di depan ya jenazahnya yang Bartolo Longo ya. Dan Yohanes Paulus kedua ya, Santo Paulus Yohanes Paulus kedua tahun 1980 di proses beatifikasi ya Bartolo Longo, dan dia mengatakan Bartolo Longo adalah brother of the rosary ya, rasul rosario ya, karena dia begitu gigih ya mau menyebar luaskan doa rosario. Dan dia yaitu Our Lady of the Most Holy Rosary ya, basilika yang cukup besar. Dan ada lagi yaitu penampakan Bunda Maria di Las Lajas, Kolombia ya, mungkin gambar yang berikutnya. Nah ini yang Pompei ya, the New Pompei, gambar Bunda Maria memberikan pada Santo Dominikus dan Santa Katarina dari Siena. Itu adalah seorang ibu dan seorang anak. Ini kejadian tahun 1754 ya. Anaknya Rosa namanya, itu bisu dan tuli ya, dan mereka selalu, mungkin gambar berikutnya, terus tiap hari ya pergi. Nah ini Pompei ya, Basilica the Most Holy Rosary ya. Yang berikutnya, nah ini Las Lajas ya, yang tadi seorang ibu ya namanya Juan Maria dan anaknya Rosa, dia berjalan ya terus ya menggendong anaknya yang waktu itu bisu tuli melewati sungai ya, dan di situ ada gua ya, setiap hari bolak-balik ke situ, dan ada gua waktu itu sedang istirahat ya. Gua itu ya jarang sekali orang masuk ya, ketika lagi istirahat anaknya itu ya masuk ke dalam gua itu, dan saat itu anaknya teriak mama gitu ya. Ada seorang ibu ya dan menggendong bayi ya, itu ya Bunda Maria dan Yesus. Dan
saat itu Juan Maria belum melihat ya anaknya Rosa, dan ketika kembali ke rumah mereka merahasiakan itu, dan akhirnya ketika dilihat mana anaknya ya, hari-hari berikutnya anaknya tidak ada, dicari lagi ternyata ada di dalam gua ya, sedang bermain-main ya bersama ya bayi Yesus, dan di situ ada Bunda Maria juga ya, dan akhirnya mereka mulai sering ke sana, berdoa di sana ya, berdoa rosario di sana, membawa bunga, membawa lilin ya. Dan suatu saat Rosa anaknya ini ya sakit dan akhirnya meninggal, dan saat itu ibunya ya begitu tahu anaknya meninggal, dia begitu ya dengan iman dan yakin dan percaya, dia bawa anaknya ya, dia lari langsung ke gua itu, ditaruh di sana, dia mohon doa pada Bunda Maria dengan iman yang sungguh luar biasa ya dengan Yesus ya, dan akhirnya bayi itu ya, Rosa itu ya selamat ya, bangkit kembali, hidup kembali, dan dia juga bisa berbicara ya, bisa mendengar ya. Dan tadi ya orang-orang yang tadi tahu bahwa anak itu sudah meninggal ikut juga ya ke sana, ke gua itu, dan di gua itu ada sebuah lukisan ya. Nah, lukisan ini ya lukisannya seperti sebesar orang ya, besar sekali di batu, dan itu ada Bunda Maria yang Yesus memberi rosario juga kepada Santo Dominikus dan Santo Franciscus, dan ahli-ahli geologis itu datang yang menyelidiki ya, ternyata ya, tidak ada cat, tidak ada lukisan, dan benar-benar ya lukisan yang sungguh ajaib dari batu, dan akhirnya dibangun sebuah gereja ya, sebuah yang besar juga di Las Lajas ya, di Kolombia ya. Dan banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi juga ya ketika gambar ini, dan ketika ada misa di situ, dan ada juga seorang ya, kesaksian seorang yang dengan penuh iman, matanya buta, dia jalan ya, dan ketika dia berdoa di situ dia bisa melihat kembali ya. Banyak sekali ya mujizat-mujizat. Dan ada lagi tahun 1978 berarti ya, seorang kriminal besar ya, namanya Ted Bundy ya, dia itu juga sama ya, menculik ya gadis-gadis, dan dia juga membunuh gadis-gadis itu ya. Dan saat itu ada seorang gadis yang dia sudah berjanji dengan omanya ya untuk berdoa rosario sebelum tidur ya, dan akhirnya gadis itu berdoa rosario ya, dan akhirnya ketiduran juga. Dan ketika si Ted Bundy ini ya hendak melakukan perbuatan yang ya membunuh gadis itu ya, ketika dia buka ya kamar itu, dan ada dia seperti didorong, ada kekuatan yang besar, dia terpental ya, dan akhirnya gadis itu terselamatkan, dan gadis itu berbicara pada pastor ya, dan pastor yang sama itu yang juga ketika Ted Bundy ini hendak dihukum ya, ada ya Ted Bundy juga berbicara dengan pastor, dia sungguh bingung dan heran kenapa ada tiba-tiba ada kekuatan besar ya yang melempar dia keluar gitu ya, dan itu adalah kekuatan ya daripada rosario. Dan ya, masih banyak lagi kalau ya diceritakan ya, sharing-sharing mengenai mujizat-mujizat dari doa rosario ya, bagaimana juga ada ada seorang ya di train ya, di kereta ya, ada seorang kakek yang sedang berdoa rosario ya, seorang kakek berdoa rosario, dan di depannya adalah seorang anak muda ya, dan anak muda itu dia ya kakek, kenapa kamu berdoa rosario ya seperti itu ya, dan dia mengatakan bahwa dia sedang percaya pada sains gitu ya, dan nanti akan dikirim tentang sains. Kakek tua itu terus berdoa dan tersenyum ya, dan akhirnya mana ini kartu nama ya, dan kakek itu mengeluarkan kartu nama, dan kartu namanya adalah Dr. Louis Pasteur, yang kita tahu beliau adalah penemu vaksin ya, penemu obat-obatan, dan dia adalah seorang saintis, tetapi dia sungguh ya berdevosi juga, sangat mencintai doa rosario
Ya, bahkan ketika dia membaca kisah hidup Saint Vincentius yang sangat juga berdevosi pada Rosario, dan di akhir kehidupannya dia pun meninggal ya, yang membawa ya Rosario di tangannya. Dan kita tahu bahwa Bunda Maria ya, kita tahu penampakan di mana-mana ya, banyak sekali, dan Bunda Maria terus ya mengarahkan kita semua, mengantar kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sang Raja ya. Ada sebuah yang saya baca juga dari sebuah buku ya, kalau mungkin kita nanti bisa banyak ya buku-buku yang bagus sekali mengenai Rosario, itu ada karangan dari Saint Louis Mary de Montfort sendiri ya, The Secret of the Rosary ya, ada, ini sudah ada terjemahannya bahasa Indonesianya ya, penerbit Obor, itu Rahasia Maria ya, Rahasia Rosario ya. Dan ada satu buku lagi, ini saya juga belum punya bukunya ya, ini adalah The Champion of the Rosary ya, pengarangnya adalah Father Donald Calloway ya, tapi saya mengikutinya di YouTube, ada pembahasannya yang mudah-mudahan suatu saat nanti ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga kita bisa ya, dan banyak membacanya ya, The Champion of the Rosary ya. Ini dia mengilustrasikan ada apa, sebuah dia bercerita Father Calloway itu tentang permainan catur ya, bahwa banyak santo-santa yang senang sekali bermain catur ya, termasuk Yohanes Paulus II, Santa Teresia Avila ya, Carolus Borromeus, dan Maximilianus Kolbe, dan yang lain. Dan ini ada filosofi ya Katoliknya di sini ya, tentang catur ini, bagaimana ratu ya itu ya, situ ada raja, ada ratu, ratu itu ya mobilitasnya ya. Kita tahu kalau bermain catur, ya dulunya saya tidak pernah ya, tidak bisa main catur ya, tapi karena anak saya yang laki-laki suka main catur, akhirnya saya berusaha belajar ya, dan akhirnya bisa, walaupun saya juga masih kalah terus gitu ya main caturnya, tapi saya bisa menemani dia main catur. Dan di situ ada, dan begitu tahu wah ada santa-santa senang main catur, saya jadi makin semangat ya main caturnya ya. Dan akhirnya di situ ada ratu ya, yang kita tahu ratu itu bisa mobilitas ya kemana-mana, dan ya kalau, dan ada trik katanya ya, kalau seorang bishop, bahkan satu bishop saja ya, bekerja sama dengan ratu ya, itu akan bisa 4 langkah menuju kemenangan ya, cepat sekali menuju kemenangan ya. Seperti juga kita ya, ya uskup yang sangat dekat, yang sangat berdevosi dengan Bunda Maria ya, para imam khususnya juga Santo Maria Vianney ya, pelindung para imam yang sangat berdevosi juga pada Rosario ya, pada Bunda Maria, membawa banyak jiwa kepada Kristus ya. Kita juga mau bersama dengan Bunda Maria ya, dihantar kepada Sang Raja ya, segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kita tahu kalau penampakan ya Bunda Maria ya, Bunda Maria itu adalah Hawa yang baru. Kita tahu Hawa bagaimana tipu daya oleh si ular, dan seorang wanita akan menginjak kepala ular, yaitu Bunda Maria sendiri. Patung Bunda Maria yang menginjak kepala ular, khususnya digambar pada Bunda Maria Guadalupe, itu Bunda Maria ya diikat ya, bajunya itu ya tanda dia sedang mengandung ya, ada bayi Yesus di dalamnya, ada Yesus ya, karena di kandungan Bunda, di rahim Bunda Maria seperti tabernakel ya yang utama ya, Yesus di dalam Bunda Maria, Yesus dan Maria ya bersatu ya menginjak kaki ular ya, menginjak si iblis ya, setan yang jahat. Dan kita mau juga terus ya bersatu dengan Bunda Maria ya di dalam doa Rosario, merenungkan peristiwa-peristiwa Tuhan kita Yesus Kristus ya. Akhirnya saya akan bacakan ya, ini adalah salah satu surat apostolik dari Yohanes Paulus II ya, Rosarium Virginis Maria ya, Rosario Bunda Maria. Di sini dikatakan ya, sebagai doa damai, Rosario selalu dan akan selalu menjadi doa keluarga dan doa untuk keluarga. Ada saatnya dulu bahwa doa ini menjadi doa kesayangan keluarga. Dan doa ini yang membawa setiap anggota keluarga menjadi dekat
satu sama lain. Kita perlu kembali kepada kebiasaan doa keluarga bersama. Berdoa untuk keluarga-keluarga. Keluarga yang berdoa bersama akan tetap tinggal bersama. Para anggota keluarga dengan mengarahkan pandangan pada Yesus juga akan mampu memandang satu sama lain dengan mata kasih, siap untuk berbagi, untuk saling mendukung, untuk saling mengampuni, dan melihat perjanjian kasih mereka yang diperbaharui oleh Allah sendiri. Di sini bagaimana doa rosario adalah doa keluarga, doa yang sangat indah yang akan membawa dan mempersatukan keluarga. Karena saat ini banyak setan sedang menyerang keluarga-keluarga. Kita harus tekun berdoa rosario di dalam keluarga. Dan Yohanes Paulus II juga mengatakan doa rosario adalah doa favoritnya. Dan Santo Maximilian Janus Kolbe juga mengatakan bahwa kita tidak usah takut mencintai Bunda Maria, karena sebesar-besarnya kita mencintai Bunda Maria itu tidak akan lebih besar daripada Tuhan Yesus mencintai Bunda Maria, mencintai ibunya sendiri. Kita mau mencintai Bunda Maria, merangkaikan rangkaian bunga mawar, rangkaian rosario kita mau persembahkan di bulan Mei ini, dan setiap hari, kita persembahkan kepada Bunda Maria, pada Tuhan Yesus dengan merenungkan peristiwa-peristiwa di dalam doa rosario. Makin masih berjuang, saya pun masih berjuang. Saya juga kadang-kadang ngelantur, apalagi kalau sambil rosario, sambil cuci piring saya nggak tahu ini udah berapa kadang-kadang 10 lebih kadang-kadang tapi saya terus kadang-kadang aduh ini udah peristiwa yang keberapa nah tapi saya terus berjuang jalan bangun. Karena saya bahkan Santa Teresia Lisieux juga mengatakan dia juga pernah ketiduran saat doa rosario. Saya juga masih kadang-kadang ketika saya lelah capek ketika nggak bisa tidur juga sulit tidur, saya mulai lagi doa rosario malam tetapi besok paginya saya ingat saya udah peristiwa berapa tadi malamnya. Saya sungguh bersyukur saya bisa tidur dan akhirnya besok paginya saya lanjutkan kembali doa rosario teman-teman semua selamat kita selamat kita berjuang untuk terus berdoa rosario Sebelum kita akhiri dengan doa, dengan nyanyian, kita mau sama-sama berdoa. Ini juga doa yang didoakan oleh Yohanes Paulus II di dalam surat apostoliknya yang tadi Marilah kita berdoa, mari kita hening di hadapan Tuhan. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Rosario Suci Maria, rantai halus yang menyatukan kami dengan Allah. Ikatan kasih yang memadu kami dengan para malaikat. Benteng keselamatan untuk melawan serbuan neraka. Pelabuhan aman tatkala perahu universal kami kandas. Kami tidak pernah akan meninggalkan Engkau. Engkau akan menjadi penopang kami di saat ajal. Milik-Mu lah ciuman terakhir kami di saat nyawa melayang. Dan kata terakhir yang kami ucapkan adalah nama-Mu yang suci. O Ratu Rosario dari Pompei, o Bunda yang terkasih, o pengungsian orang berdosa, o penghibur orang yang berduka. Kiranya Engkau dipuji di mana-mana, sekarang dan selalu, di bumi dan di surga. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pintu-pintu yang tertutup saat ini di dalam kehidupan kita. Kita merasa sepertinya jalan buntu. Sepertinya kita mau teriak, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan kita mau yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kejutan-kejutan seperti tadi juga Tuhan melalui doa umat yang setia. Tuhan turun campur tangan
ya, dengan mengutus malaikatnya membuka pintu-pintu penjara sehingga Petrus bisa keluar ya dari penjara. Belenggu-belenggu ya, rantai dilepaskan. Dan Petrus juga bisa hadir ya, memberikan kejutan kepada teman-teman yang sedang berdoa ya, bahwa Petrus, Tuhan selamatkan. Dan saat ini kami mau menyerahkan setiap beban, setiap persoalan, masalah apapun itu ya, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi. Kita mau sungguh saat pintu tertutup, doa menjadi jalan keluar. Tuhan akan memberikan jalan keluar sesuai dengan kehendak-Nya. Pintu yang Dia bukakan adalah pintu yang terbaik, seturut kehendak Tuhan. Kita akan melihat kejutan demi kejutan. Mungkin kita tidak menyangka, tetapi Tuhan memberi, mungkin bukan seperti yang kita bayangkan, tetapi seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan rindukan. Doa itu menjadi kekuatan, menjadi sumber jawaban. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila doakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa doa mengubah segala sesuatu. Dan kami sangat yakin doa rosario yang Kau berikan untuk kami melalui perantaran Bunda-Mu, doa yang sangat besar kuasanya. Doa rosario adalah senjata yang akan kami pakai untuk melawan si iblis, melawan penguasa-penguasa di udara. Kami mau ya terus merenungkan kehidupan-Mu Tuhan. Pedang roh, yaitu firman Allah yang akan kami renungkan melalui peristiwa-peristiwa doa rosario, peristiwa-peristiwa rosario. Dan doa rosario juga akan menyatukan keluarga-keluarga kami Tuhan. Dan kami juga mau terus berdoa untuk keluarga-keluarga di luar sana yang sungguh membutuhkan kerahiman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan di dalam setiap permasalahan apapun itu Tuhan. Di dalam Ukraina dan Rusia,
Dan kami juga bersyukur kalau pandemi ini sudah mulai berakhir dan akan menjadi endemi. Dan saat ini pintu-pintu gereja juga sudah mulai terbuka kembali. Kami mau datang, ya, menemuimu, menjumpaimu Tuhan, yang hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Kami sungguh mau terus bertumbuh, semakin dekat dengan Engkau, Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Dan kami juga mau mewartakan kasih-Mu, cinta-Mu, mewartakan doa rosario, sehingga banyak jiwa diselamatkan, khususnya juga jiwa-jiwa yang membutuhkan doa-doa yang berada di api penyucian. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Kau juga berkati persekutuan doa House of Praise ini Tuhan, agar sungguh tetap menjadi rumah doa, rumah memuji dan menyembah, dan sungguh penuh dengan pengharapan akan Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bunda Maria untuk penyertaan-Mu. Kami memberikan salam kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wow, luar biasa malam hari ini ya. Makasih Cisiska Terima kasih. untuk pelayanannya. Terima kasih untuk pembelajarannya malam hari ini, pengajarannya, dan sungguh sangat menguatkan setiap kita. Amin. Amin ya. Pasti luar biasa ternyata ya. Rosario ini sungguh banyak membawa banyak perubahan, membawa banyak mukjizat ya yang bisa kita rasakan. Bahkan mungkin teman-teman juga yang rajin doa rosario setiap hari Jumat, mungkin itu semua nggak sia-sia teman-teman. Banyak yang sudah Tuhan kerjakan untuk setiap doa-doa kita ya. Dan saya yakin percaya kalian punya pengalaman yang luar biasa dengan doa rosario ya. Kita ada di sini juga karena orang-orang yang rajin berdoa rosario untuk kita. Nah, teman-teman, sebentar kita akan pengumuman. Boleh ditayangkan pengumumannya karena besok kita masih tetap ya, teman-teman, ada rosario bareng jam 19.30. Join kembali. Nah, ini dia. Ya. Besok kita rosario, jadi teman-teman bisa bisa join, dan yang enggak kalah penting juga kita ada jadwal doa untuk kita mendoakan orang lain setiap minggu. Jadi kalau kalian join, kalian bisa bertugas untuk mendoakan orang lain, dan ini sangat-sangat luar biasa karena kita jadi pagar doa untuk teman-teman kita yang mungkin mereka sedang sakit, mereka yang sedang dalam pergumulan, atau mereka dalam kondisi yang enggak enak, kita bisa saling mendoakan. Jadi teman-teman tolong hadir, jadilah pilar-pilar doa bagi teman-teman kita, bahkan pilar doa bagi bangsa kita. Nah, teman-teman, juga hari Kamis minggu depan kita akan jazz. Jadi ini jazz juga penting karena kita akan seperti tadi, kita butuh firman Tuhan yang merupakan pedang ya, supaya kita enggak tertipu dengan ajaran-ajaran sesat, biar kita enggak tertipu dengan semua tipu muslihat si jahat. Nah, teman-teman bisa gabung, bisa banyak ya, mungkin yang kita udah sharekan di YouTube bisa dibagikan ke teman, saudara, atau siapapun yang kita rasa ini bisa memberkati banyak orang. Nah, bisa follow IG Hope juga, dan ada website kita juga ada. Jadi teman-teman bisa cari informasi
apapun bisa kita dapatkan ya kalau kita lihat YouTube-nya, lihat IG-nya. Nah, teman-teman yang rindu untuk memberkati dan jadi saluran berkat bisa memberikan persembahan ya lewat itu barcode-nya udah ada, silakan scan. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah hadir malam hari ini, yang udah melayani juga kita juga sungguh bersyukur kita masih diberikan kesempatan melayani. Oke, teman-teman, kita mau tutup PD kita. Sebelumnya kita mau doa dulu. Bapak di surga, terima kasih untuk pembelajaran yang luar biasa Tuhan, untuk kami semakin mengasihi Engkau lewat Bunda Maria yang terus bersama-sama dengan kami, berdoa bersama dengan kami yakin dan percaya Tuhan, ada rencana-Mu yang besar Tuhan Yesus, untuk kami boleh mengenal lebih jauh dari doa Rosario yang merupakan warisan dari para orang-orang kudus untuk kami terus berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan, doa Rosario ini sungguh-sungguh mengubahkan setiap kami, pandangan kami, untuk kami semakin bertekun dalam keadaan apapun kami bisa berdoa terus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk warisan yang luar biasa ini Bapak, yang sungguh menguatkan kami, yang sungguh mampu mengubahkan dan melakukan banyak perkara-perkara ajaib Tuhan. Buat kami sebagai anak-anak-Mu ini Bapak semakin mencintai kehidupan doa kami, karena nggak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Seperti Bunda Maria yang senantiasa berdoa bagi kami yakin dan percaya setiap kami pun, kalau kami setia, kami mau rajin berdoa, kami yakin percaya nggak ada perkara yang tidak Kau kerjakan dan tidak ada perkara yang terlalu sulit bagimu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus untuk malam hari ini, berkati Siska dan keluarganya, Ko Audi juga Tuhan, yang udah bergabung malam hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing keluarga ini, berkati segala usaha mereka, pekerjaan mereka, lebih lagi pelayanan mereka, untuk memperbesar kerajaan-Mu, dan lebih banyak lagi memberkati banyak orang. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, berkati juga teman-teman kami yang udah join malam hari ini, biarlah pertumbuhan iman terus ada di tengah-tengah kami, keluarga kami, dan lingkungan kami Bapak. Berkati juga mereka-mereka yang memberikan persembahan kasih, lipat kali gandakan, sukacita, lipat kali gandakan, berkat-berkat yang daripada Engkau, sehingga tidak ada kelaparan di antara kami, tapi kami orang-orang yang memberkati buat bangsa kami, buat sekitar kami dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, hanya bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan di tempat paling tinggi. Terima kasih Bapa. Kemuliaan pada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Kita mau naikkan satu lagu ini, lagu yang luar biasa ya, Ratu Rosari. Silakan. Sama-sama ya, kita naikkan lagu ini. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tatamu, anakmu berseru, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Ratu Rosari, Ratu Rosari, Ratu tersuci, kami anakmu bermada memuji, nyanyian pujian pada pengharapan, lindungi kami Maria, lindungi kami Maria. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati, sampai besok.